Jadi kita tidak tahu kapan kita mati. Sebab mati nggak tahu, kapan mati nggak tahu, waktu mati nggak tahu. Seandainya dikasih waktu, hai Nur Afni, ya kata malaikat, kamu mati jam 1 nanti. Ya, Pak malaikat, jangan saya necok mentang naik long banyak ke 75 tahun. Setruk kah leto nana budak-budak. Urang fikir malam-malam fikir urang. Kaya kat Tuhan pak kau jangan mentang nejak benecoknya wong lu. Pasti begitu alasan kalian kan? Menancing mesti jawab long. Oh mai long ni kalau ujian awak yo. Soal kalau tulis dia nak so periksa pak malaikat. Kerja ke di Pak guru yang ke pensiun. Ternyata 65 tahun. Ka sakit-sakit. Jadi Pak guru yang ke pensiun umur 65 tahun. Di mana Pak guru yang udah pensiun? Hari ini saya malaikat mau tarik nyawa. Naik Pak Dro ni. Oh mak. Ilung mana min baru kuliah. Baru semester 5 ni. Depres mentang watai kali kuliah haji. Tak ada izin. Meja Pak Gede mentang naung Tuhan nak setutun. Jangan katrip sakit. 7 tahun ka sakit. Kagu haji budak-budak. Hana budak-budak li. Jadi Gede. Ibadah nak buat. Oh yang ke lagi nyo lu ka stroke. Sabi haji budak. Upajo bu hana hanan ji budak. Kutuk payah kutuk watai rah bi payah irah legok. Jadi kiban izin Mbak Ron. Hai Mbak Long na gejak rumah. Baik macam-macam Ron ni atariknya wong lakolo. Betat Tuhannya lakolo minggu. Nyan cucu sengah ya. Dalam minggunya nak kawin cucu-cucu punya. Neja ke ni? Kah nak tu ojak malaikat. Makanya malaikat Israel itu tidak ada izin, tidak ada minta izin kepada kita untuk tariknya. Anda pidin hai, nanti yang akan mengatat. Amai kalau nak kan, ada orang cewek. Terus dia mana takkan ni malaikat semua main cewek kabeh kah, kadu kapugah abang-abang gua tai kah dumu takkan ni makan. Allah. Menanti long. Ya kecil kan? Dibahaya. Yang ada izin khusus pada Nabi Muhammad. Jadi di saat Nabi mau wafat, beliau sakit 18 hari. Sakit hamam. Sakit hamam itu apa? Sakit hamam itu sakit demam. Nabi hana sakit stroke. Nabi hana sakit diabetes. Nabi hana sakit-sakit mesti lagi sakit-sakit parah-parah hana. Demam saja. Suhu masuk. Karena suhu masuk itu ada yang tak bisa bahasa Aceh. Kamu bisa kan? Wah pelik ke paju? Bahagia deh. Bahagia ke? Cik mama nenek Aceh. Maaf ya. Ini saya bilang untuk mama itu bukan kasar. Dan dia sadar Pak. Yang ini fikir mak tu dia mak bapak lagi. Cuma tu fikir bukan kasar. Ada kasar enggak? Kau Aceh? Ya, mak Aceh kan? Mak kau Aceh? Mak kau Aceh? Ada kasar mak Aceh? Kalau kita tambahkah anak kasar? Mak kah orang Aceh kan? Ya, mak kah orang Aceh. Bahaya ni. Harus tambahkah? Kalau enggak dianggap kasar. Ya. Jadi begitulah malaikat yang minta izin khusus kepada Nabi Muhammad. Ya kedebat Nabi Rasulullah. Ya Rasulullah, uronyo gata kuno teriknya wong perintah Allah. Hai Jibril, hai Mika, hai malaikat Israel, apakah hari ini gata teriknya wong lu atau silaturahmi? Tanyong li Nabi Muhammad kepada malaikat Israel. Dua-dua ya Rasulullah. Mana Jibril? Jibril hana sidra lonjak kena. Jibril di langit 7. Panggil. Terus tu malaikat Jibril, ya. Sampailah malaikat Jibril iban ya Muhammad. Kak.
Apa ya? Oh ya. Pakai handphone lah. Sudah. Beritakan berita gembira kepadaku wahai ya Jibril. Ya itu nyong. Apa berita gembira? Yang pertama ya Muhammad, para malaikat berbaris bersab-sab di atas langit dari langit pertama sampai langit ketujuh. Rohmu ditunggu oleh para malaikat. Pintu surga sudah dibuka untukmu. Kemudian apalagi ya Jibril, diharamkan masuk surga sebelum kamu yang masuk. Jadi yang pertama sekali masuk surga Nabi Muhammad. Oh itu untukku. Kelun hai Jibril, tapi ku maklum di bang. Kita yang diingatkan, umatnya yang diingatkan. Wahai Muhammad, sebelum umatmu masuk ke dalam surga, haram umat-umat Nabi lain masuk surga. Jadi yang duluan masuk surga Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Termasuk kita kan? Umat Nabi Nuh ya. Dulu ada lauro tadi ile. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Nuh menanci. Tanya kawan, nama beri tambah umat-umat lain. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Tiba saatnya ditarik nyawa Nabi. Lailah rindu. Kadang andai pajuhu kai melawan gelang lampur buat deh. Jadi malaikat ya sunallah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, selalu patuh dan tunduk atas segala perintah-perintah Allah. Tidak pernah berdebat. Asal you cari nyawang si A nya mesti cari nyawang anak muda umur 21. Malaikat cari nyawang ke dia. Baik anak muda ngurung tua, yang tidak umur 20 sah, yang tidak umur 70 sah. Ada mereka yang tua lagi tarik, tapi hana tetap yang ditarik nyawa sesuai dengan perintah Allah. Anak muda yang 21 yang tarik nyawa. Jadi malaikat itu punya tugas. Sifat-sifat lain daripada malaikat, malaikat selalu bertasbih siang malam. Ya, tiap uro bertasbih malaikat. Subhanallah, 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 subhanallah. Bukan bersifat daripada seperti sifat manusia. Kalau manusia ini diberi nafsu, kita diberi nafsu, keinginan. Apa itu nafsu? Keinginan. Ingin baju baru, ingin rumah baru, ingin sepatu baru, ingin HP baru, ingin. Itu hawa nafsu. Malaikat hana galak gitu baru, hana galak kendaraan baru. Nak kedengar malaikat pegang acara pesta perkawinan. Turut mengundang. Telah menikah antara malaikatnya dengan malaikat jin. Pernah dengar? Hana. Kecuali manusia itu diberi hawa nafsu, galak ke ini, galak ke ji, galak ke urina kan? Itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Karena hawa nafsu itu penting. Ya, kalau enggak ada anak kan? Makanya jalur untuk supaya kita kepingin yang laki-laki suka ke perempuan, perempuan suka ke laki-laki, ada jalan dalam Islam, dalam salah satunya jalan pernikahan. Ya kan? Menikah aja main ngelak. Ya, menyuka menikah kan kaman ji. Main cewek. Tengok main cewek inan ikut rumah nak bak pisang inan. Ina ngagal lah perdai pisang ya. Alenyan mutro hote nyan mi pelung kada ke mami lah kau. Tapi ke urang roh. Enggak tenang, makanya perlu ketenangan. Jalan satu-satunya diberi nikah untuk menyalurkan hawa nafsu tadi. Hawa nafsu kan banyak dia. Baju abu hawa nafsu, JI hawa nafsu, blotah baru hawa nafsu, blow baju baru hawa kendaraan baru. Perle menyohana hana manusia, enggak ada gedung, untuk apa buat gedung? Kalau malaikat tidak perlu itu. Hana hawa nafsu, cuma diberi akal. Kalau manusia diberi akal, diberi hawa nafsu. Kalau setan diberi akal, diberi hawa nafsu. Kalau malaikat diberi akal, tidak diberi hawa nafsu. Kaji malaikat hanam kawin. Hana sunat malaikat, bukan laki-laki, bukan perempuan. Selalu taat kepada Allah. Malaikat ini punya sifat malu. Kan dia manusia, kan manusia kadang-kadang ada sifat anak malaikat. Di saat kita
mandi di kamar mandi, hana tak pakai tok ija, hana tak pakai ija salin nyan malaikat diminah hana ya ada tanya kan. Dia fikir malaikat ya lum tanya hana kan. Punya syaitan ni lum tanya. Emang ngawat tak kau hana sok aje. Lu bita dicukeh badannya pergi. Oh my, sucukeh bak punggung, tebai tak punggung. Yang syaitan makanya diganggu oleh syaitan. Manusia diberi nafsu. Nafsu itu bukan untuk dihilangkan, nafsu itu dikendali. Yang mengendalikan hawa nafsu apa? Akal, pikiran. Makanya akal harus diisi dengan ilmu supaya dapat membedakan ini baik, ini jelek, ini baik, ini jelek, ini boleh, ini haram, ini halal, ini boleh. Kan begitu. Ini wajib, ini sunat. Itu akal. Akal harus dipenuhi dengan ilmu. Baru bagus seseorang apabila dia memiliki ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, tidak punya amal, itu lebih sesat daripada syaitan, lebih sesat daripada balhum adall. Bahkan dia lebih hina daripada binatang. Ya, jadi malaikat itu bisa terganggu dia. Kalau seandainya seseorang itu melakukan upat atau bohong, nyan babah katanya mubay. Jak malaikat dicu memang mubay kau. Itu malaikat menyingkir, melarikan diri dari kita sejauh beberapa mil. Karena mulut kita itu berbohong. Sekali berbohong, sekali seperti bau bangki. Sekali berbohong, sekali seperti bau bangki. Be bangki babah adanya. Kan anak sikai kau. Menyak sering-sering kau le bangki, ma bangki kadang. Atau nek bangki. Malaikat itu sekali kita berbohong menghindar dari kita. Ya. Nah, jadi babah katanya dipenuhi dengan bangkit urung-urung yang galak semulit, urung-urung yang galak pegahaba yang kongkot, urung-urung yang berbohong, urung-urung yang membuka aib saudaranya. Terganggu dia. Malaikat tidak makan, tidak minum. Dan juga malaikat mampu mengubah wujud. Kadang-kadang wujud asli seperti di saat malaikat bertemu dengan Nabi di Gua Hira. Gua Hira yang 4. Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Ya. Jadi di saat bertemu dengan Nabi itu wujud Jibril, wujud aslinya. Bisa berubah dia. Ada sayap, kadang-kadang nanti bisa seperti manusia biasa, bisa seperti seorang pemuda. Jadi bisa berubah-ubah wujud. Yang sabanda lagi syaitan sih. Kan tak berarti tak pegah syaitannya saban dengan malaikat beda. Kalau setan yang selalu mengingkari kepada Allah, selalu mengajak manusia untuk berbuat maksiat kepada Allah. Umpamanya terjadi kecelakaan, awak roh pun mesti kawo kan, bantu simpang PLM pun mumpok motor. Meninggal itu nyan terus setan katanya. Terus setan bubuji. Kan tanya mendarah. Hai darah bak aspal, darah ulai atau darah bak perut. Kemendarah menyerumpok kan. Jadi syaitannya siap hijau darah katanya semua disampul pak badan ni. Ya, siap. Ada malam waktu tengah tanya lewat mesti ka sungu-sungu. Itu kena suara-suara yang sakit hat ulelu, sakit hat ulelu. Pandang kuman sinyo kau. Si Khairul Muhammad kau. Nampak wajah seperti dia. Apakah si Khairul Muhammad ini itu yang nampak itu atau bukan? Itu setan menjelma berubah wujud seperti si Khairul Muhammad. Sementara si Khairul Muhammad lang kubu yang marabuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka. Hanya di meja kena nak ganggu manusia. Nah, jadi jangan salah-salah ya. Kalau orang sudah mati, rohnya itu, roh kita ini cuma 2 tempat. Kalau bukan di Iliyin dan di Sijin. Apa itu Iliyin? Iliyin adalah tempat roh kumpulan orang-orang baik. Roh ulama, roh para rasul, roh orang salihah, soleh dan salehan, roh orang-orang taat. Kalau di Sijin bumi yang sangat panas. Itu tempat kumpulan roh-roh orang jahat.
roh Fir'aun, roh Namrud, roh Abu Lahab, roh Abu Jahal, roh kafir, dan roh-roh orang yang berbuat maksiat. Itu kumpulannya di Sijin. Kalau orang sudah mati, roh hana ijak kena ijak keding. Pakcik rohan, menurut pendapat ulama, yang senang rohnya di Iliyin, yang susah tempatnya di Sijin. Yang menurut keterangan bab kitab. Kalau adapun yang menggoda kita itu tengah-tengah malam kan, di musuh jikli li pekaru kan. Kadang-kadang ke beno tengah-tengah malam Jumat, hujan gerimis lagi. Tanya dalam rumah, terus tok. Assalamualaikum. Ya, ke mana? Ya. Banda buka hana urang tu. Tutup belum? Ha? Tok. Dah buka lah pintu hana kau tu. Tiga tu tok. Pada buka. Wah, benar. Lei putih kerja tanya ya. Dah kau tanya. Hikem. Nyan tukang pekaru urang. Nyan sai. Pocong sundul bolong. Mini pelet, kuntilana, gundurwo, hanayan. Nyan setan. Setan ini menyoka susah kok cukup senang ji. Tanya ke kaya kata temola rumah, ini cukup senang. Kek kalau ji nyang ke menyo urang yang membuat orang susah. Dia tak urang susah kita nyo senang. Yang ke nyan siput lagi siput setan. Gimana? Ya. Kemudian jumlah malaikat tidak terbatas. Yang tahu jumlah malaikat cuma Allah. Cuma yang wajib kita ketahui jumlah malaikat 10. Ya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menurunkan hujan, Israfil meniup sangkakala. Ya, Israfil tengah gemat tentang sangkakala ya. Anak guyup, pajan guyup. Watena perintah Allah. Wate giyum tu, wate karak kiamat. Terjadinya kiamat dunia. Dunia ini hancur. Langit berbenturan, planet-planet berbenturan, air laut naik ke darat. Bumi ini rata, semuanya hancur, makhluk-makhluk habis binasa. Itu hari kiamat. Perintah Allah yang kedua, tiup lagi. Itu tiupan kebangkitan. Jadi semua kita bangkit dari kubur kita. Halo. Menanlah kira-kira. Bangkit. Yang duluan bangkit Nabi Muhammad. Perintah Allah kepada malaikat Jibril, Mikail, pergi ke tempat Muhammad. Bangkitkan Nabi Muhammad, sambut dia. Bawa pakaian dari surga, ajak ke dia. Dilihat ada cahaya dari bumi, tumbus ke langit. Kemudian datanglah kuburan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bangkit dari kubur, menyapu-nyapu debu, tanah. Tunjukkan dari tanah. Hai lam tanah. Ya Jibril, hari apa hari ini? Hari ini hari kiamat ya Muhammad. Aina ummati? Di mana umatku ya Jibril? Umat kata kalau bangkit ya Muhammad. Itu setianya Nabi Muhammad. Yang ditanya di saat kita bangkit dari kubur, umatnya, kita ini yang ditanya. Nabi Muhammad tidak tanya di mana Khadijah, di mana Aisyah, di mana Hasan Husain, di mana Ali. Beliau tanya bangkit dari kubur, kenso tanya ngilek. Mana lu ho? Perumah lu ho. Dia perumah cantik, dia perumah anak cantik, anak-anaknya. Hanya mayang enggak bobane mana. Tapi Muhammad yang ditanyakan aina ummati? Di mana umatku? Bawa yang di neraka ya Jibril? Tidak, umatmu belum bangkit. Maka bangkit Nabi Muhammad. Setelah itu bangkitlah kita. Kemana bangkit? Kita dihalau, artinya dikumpulkan. Kemana dikumpulkan? Di satu tempat yang namanya mauqif. Di situ kita disatukan.
Berapa banyak, Pak? Wah, banyak sekali manusia. Nyawatnya hana suluwu, hana baje, hana pajuhu, hana sapu api. Dalam keadaan telanjang bulat. Nafsu ego, Pak. Nafsu hana le pun nafsu, setan hana le wadah. Jadi bente na rencana katanya kan. Ba ta duduk kiban sagoyan. Uman gawat tha ko. Gaya tha ko. Hana le lengan pandangan mata kita ke langit menunggu kapan tibanya hari penghisapan. Pada saat itu manusia semua sudah berkumpul terik matahari, ada yang tenggelam keringatnya, sangat susah, tidak minum, tidak makan, tiada tempat berlindung. Hana bak kaya musibah api mata urut cukup tong anule tu. Sengsara kita pada saat itu. Menurut riwayat dikatakan kita di dalam mauqif padang mahsyar selama 50.000 tahun. Kau tanya teman mengadu kepada Nabi Adam. Ya Adam, engkau adalah nenek moyangnya manusia, bantu kami. Segera kami dihitung, dihisap amal kami. Oh mah lun hana wenang uronyo. Lun hanjuk lu bantu ro na cucu-cucu lun. Lun na berdosa cip. Apa dosa Nabi Adam? Makan buah khuldi. Di dalam surga Nabi Adam kan sendiri pertama. Bagejak keno, gejak ke desi ro. Beraya surganya mereka fikir tu. Kayak katakan. Hana senang cip. Bak sabohat gekalan dua buah cicim tengah bayang-bayang. Istilah ji bercumbu rayu lah. Cicimnya yang ini yang agak yang benar-benar cicimnya. Bercanda-canda kan. Bercumbu rayu. Teringat Nabi Adam, ya Allah seandainya aku punya teman alangkah indahnya. Sekarang begini, tanya sirau dalam sebuah kota Jakarta cukup mewah, tapi hana urung sirau namangan. Begitu juga Nabi Adam. Jadi terbayanglah Nabi Adam, seandainya aku punya teman alangkah indahnya hidup. Tiba-tiba Nabi Adam, apa yang dalam isi Nabi Adam ini Allah Maha tahu. Makanya apa yang ada dalam isi kita ini Allah Maha tahu. Allah mengetahui dengan ilmunya. Ya. Jadi di saat Nabi Adam sembahyang, di dalam surga ada sembahyang kan perintah Allah. Adam, nah Hawa, menyedron Hawa, sembahyang ke Allah, sembahyang 2 rakaat. Di saat Nabi Adam sholat 2 rakaat, gecoklah tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri diciptakan Siti Hawa. Jadi perempuan ini, kadang oleh begot. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Kalian ada tulang rusuk kan? Berarti tulang rusuk kalian ini nanti suatu saat punya tulang rusuk putih ya calon istri singa hotel merupa putih. Punya tulang rusuk blackberry kake blackberry. Udah. Jadi disuruh sembahyang Nabi Adam. Nabi Adam sholat. Begitu selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Begitu Nabi Adam berpaling ke sebelah kiri, baik kalau kata tu si Daurwi nama cukup cantik, cukup lega ya. Mereka fikir Siti Hawa nya baik terbayang ke hana cantik. Karena kenapa lega lu pegang? Nabi Adam dalam surga, Siti Hawa dalam surga. Tentu kalau dalam surga kan tempat kenikmatan kan. Urung inang surga han cantik. Paling cantik Nabi Adam paling ganteng, Siti Hawa paling cantik. Baiklah umma ya Allah cukup tari boidong mancung oh ji kei mata ji sayu pokoknya wah lah kena je Nabi Adam. Oh kena Allah hanjir Adam nikah le. Guyung menikah malam surga kah hana tengkuimu. Lam surga kah hana so yang pernikah.
Allah Ta'ala lah yang menikahkan. Menikahnya bukan seperti menikah kita, disuruh selawat kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat ada menyatakan 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai 70 kali kabeh napah Nabi Adam. Leplo waktu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ka menikah, ka sah, ka hak milik. Ya, makanya enggak boleh kita bergaul bebas antara inang agam. Ka menikah. Jadi wanita-wanita ini kalian punya tulang rusuk. Anak boleh memang cewek, nak jodoh kero berjodoh oleh Allah. Ya, seandainya kalian meninggal belum menikah, besok yang wanita-wanita yang meninggal belum menikah dikasih jodoh dalam surga. Minyo tamong surga, minyo tamong neraka. Jabaniah di takak kupang gerpung dalam neraka, kan? Minyo tamong surga. Yang wanita-wanita yang belum menikah di dunia akan diberi jodoh juga, yang namanya muda belia. Kalau laki-laki ya, suami punya istri di dunia, sama-sama masuk surga. Suami masuk surga, istri masuk surga. Itu nanti jodohnya istri di dunia. Istri di dunia nanti ada anak buah lagi. Ya, siapa? Para bidadari. Yang terbayang bidadari kibat, urang inong paling tari dalam surga. Ana lawan. Seandainya Allah membuka hijab, sekali aja kita lihat bidadari, sekali aja. Wah, belum mah bidadari, mesti ino muncul bidadari kan. Yang wate tawa rumah mesti lagi lo. Kamu rumpok ngap rumah aku. Wah, boleh. Lagi nenek lampir. Mudah tu kana galak le. Pakat karena sudah kita melihat bidadari cukup tadi. Yang ludah bidadari, apabila dia ludah ke dunia ini wangi seluruh dunia. Keringat bidadari wangi, beda tang keringat tanyo kan. Keringat wanita dalam dunia pulau melewro ane mano ngan abu mati mangat dacum abu mati. Hai baga menanci saban. Dalam surga tidak ada lagi namanya to'e. Setelah kita makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, kenyang kita dalam surga. Hana ya teman-teman WC, bente kita dalam surga. Datanya yang Pak Malaikat ada WC. Oh, di sini tidak ada WC. Di sini makan terus, minum terus, nikmati kenikmatan. Hana toe, hana toi. Cuman Pak dari mana keluar itu kotoran? Melalui keringat. Keringat kita berbau kasturi. Dalam surga hana toe.